Kalau kita ini sekarang lagi diterjang badai yang cukup berat juga sih. Tapi tadi bagaimana kita mengakali ujian dan cobaan ini, kita harus hadapi dengan strategi kita gitu. Sekarang ini memang media cetak terutama mulai agak tersingkirkan dengan media online buat kita. Bagaimana kita berusaha untuk eksis dalam keterpurukan. Di sini kita ini kan, kalau di tempat lain kita berat juga kan, berat dananya. Ini kan free kita gitu kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap teguh pendiriannya, cinta akan profesinya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Amin, amin. Kita bisa mengajak anak cucu kita bahwa profesi wartawan itu bukan profesi yang hina, bukan profesi yang serba susah. Kita ingat zaman dulu orang tua kita tidak boleh jadi seniman, dikenakan seniman itu identik dengan kemiskinan. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita juga jangan sampai kabur atau tidak mau meneruskan jejak orang tuanya sebagai jurnalis. Untuk itu kita harus bisa survive, kita harus bisa tegar dalam keadaan ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih bagus lagi. Memang kita ini ya masih bersyukur dalam situasi yang bisa kita lihat mulai tahun 2010 saya rasa ya udah mulai agak turun. Kita masih bisa eksis terus berjalan. Jadi saya mengucapkan pertama sekali buat teman-teman semua dari Jakarta, dari biro-biro. Yang pertama mau saya katakan ya memang tadi sudah banyak dibilang Bang Mira ya, itu udah boleh kita rasakan semua. Tapi di balik itu memang saya lihat ada yang agak menurun, di sisi lain malah sebagian saya lihat semakin maju juga. Artinya kalau kita lihat dari dulu oplahnya Indramayu sampai tahun 2010 nggak segitu, tapi di masa susah begini malah bisa naik. Nah, itu di satu sisi ada juga ininya ya. Nah, yang lain bisa saya lihat wartawan-wartawan di kita ini jadi banyak yang kuliah. Nah, jadi kalau saya ya bagaimana kita memiliki koran ini bersama-sama, biarpun dengan situasi begini, ya buktinya kita bisa eksis. Saya rasa untuk kedepannya juga masih bisa eksis tetap. Nah, itu kebetulan kita kan kantor kita itu disewa sekarang sama Metro Indonesia. Mereka oplahnya turun, tapi memang mereka masih tetap eksisnya 4 kali seminggu, 4 kali sebulan. Masih tetap eksis mereka. Makanya mereka bingung, wah, lihat kapan terbit katanya. Kalau kami memang udah turun. Ya, dia akuin itu. Kalau dia kan waktu nge-packing kan kita dilihatnya. Oh, ini bro, wah, saya kalau ada begitu mah maju terus kata dia kan. Baik, bagaimana biar ya ikonnya kita sekarang sebenarnya memang kalau di koran itu jadi Indramayu. Jadi ada juga orang yang protes, berita saya mana nih kok Indramayu mulu katanya. Dia telepon, Pak berita saya nggak ada masa Indramayu mulu katanya gitu. Saya bilang, kamu beritamu yang mana? Ini. Kamu lihat pelan-pelan, bacanya pelan-pelan, ada halaman 5 sih. Oh iya Pak, maaf tadi di kamar saya mati lampu. Jadi itu ya kedepannya ya mari kita sama-sama minimal lah kita usahakan 2 kali ya minimal di daerah. Tapi kalau untuk Indramayu, sebenarnya Indramayu pertama kalau sudah selesai sebenarnya, makanya saya sering juga sama Pak Irwan telepon langsung, kalau Indramayu itu sudah masuk, yang lain ikut. Ya memang kita akuin, karena apa? Dari Indramayu minimal 20 kan, 20 itu pun bisa sampai lebih, karena ada cerita bersambungnya ini. Kan kalau Indramayu sudah masuk duluan,
Yang lain kan paling 1-2. Pak Roni udah bisa selip-selipin. Bagaimana koran kita, ini dapur kita seperti yang dibilang Pak Biro tadi, ya susah ekonomi, tapi bagaimana kita sama-sama tetap kita pertahankan, bahkan Pak Biro tadi juga bilang kita turunkan ke anak kita. Ya, itu juga saya bilang kalau Pak Asep jangan dipaksain lah. Tiru aja kayak orang Bandung. Kalau orang Bandung memang dulu suaminya doang. Habis suaminya matang, bininya diajarin lagi. Matang bininya diajarin anaknya lagi. Nah itu. Jadi ya kalau saya bilang mereka ekonominya untuk menghidupi keluarganya nggak ada yang lain dari Cakrawala doang. Kenapa ya tadi saya merasa dibesarkan dari Cakrawala, maka sedemikian rupa saya akan bagaimana mempertahankan supaya Cakra tetap survive, tetap bertahan. Memang tadi dikejarkan oleh pemimpin perusahaan, pemimpin juga redaksi bahwa kita ini sekarang lagi diterjang badai yang cukup berat juga sih. Tapi tadi bagaimana kita menakali ujian dan cobaan ini, kita harus hadapi dengan strategi kita gitu. Memang saya lihat di sisi lain, biro-biro lain pada saya lihat biro pada menghilang. Justru saya malah dengan strategi saya, ya saya bisa mengembangkan sampai lebih bisa. Nah, jadi tadi saya juga terharu ada pelan pendek. Bagaimana caranya kita menurunkan pekerjaan kita kepada anak-anak kita gitu. Walaupun anak-anak kita nggak tahu mau nggak gitu jadi wartawan. Karena saya pun dulu tidak bercita-cita menjadi wartawan, nggak ada cita-cita. Tapi karena perjalanan hidup itu, karena takdir itulah, kok tiba-tiba saya jadi wartawan. Tapi nanti kata adanya online, tapi kalau di Indramayu nggak begitu berpengaruh online tuh. Karena di sana tuh Pak, ya jarang yang ya Bang Satin ya, yang lihat internet, laptop, jarang. Mereka masih bacanya koran.